Halo teman-teman, kali ini gua akan membuat eksperimen di kamera DJI Osmo Action 4 gua untuk mic eksternalnya. Jadi gua udah beli mic eksternal dua macam, yaitu yang wireless mic dan lavalier. Nah, untuk lavalier sendiri ini menggunakan konektor jack 3,5 mm, dan ini saya menggunakan merek Fantek. Ini konektor 3,5 mm merek Fantek. Untuk bisa digunakan, saya menggunakan konektor Type-C to 3,5 mm merek Amino. Ini untuk harganya 40 ribuan, untuk yang mic Fantek ini harganya sekitar 60 ribuan. Nah, untuk DJI Camera Action 4 ini mempunyai konektor Type-C. Jadi di sini punya konektor Type-C untuk mengecas dan untuk memasang mic ini. Dalam video kali ini gua akan membuat dua video, yaitu yang pertama menggunakan mic lavalier merek Fantek, kemudian yang kedua menggunakan wireless mic HoloLens. Nah, untuk mic HoloLens ini mempunyai spesifikasi mampu meredam kebisingan, jadi ada fitur noise cancellingnya, kemudian ada fitur untuk meredam suara-suara yang kencang, jadi mencegah terjadinya clipper. Nah, untuk kamera DJI Action Cam ini sudah support dengan mic wireless HoloLens. Di sini menggunakan konektor Type-C karena ini sudah saya pasang di HP ya untuk membuat vlog ini. Nah, untuk vlog ini gue menggunakan suara dari mic HoloLens. Untuk settingan gainnya nanti akan gua setting untuk gainnya adalah 0 untuk menggunakan wireless HoloLens nya. Kemudian untuk yang Fantek, gainnya di settingan kamera di sini, gainnya menggunakan settingan -1. Untuk bisa dipasang di helm, saya menggunakan klip ini untuk magnet yang mic wireless HoloLens Duo Type-C. Oke, untuk setup helm kita lihat di video berikut ini. Nah, di sini saya menggunakan helm full face. Di sini
Untuk setupnya itu di sini di bawah. Nah, untuk mic-nya saya jepitin di sini. Nah, posisinya di sini. Ini ada jepitan clip on-nya. Ini clip on-nya. Ini saya jepitin di sini. Jepit di sini. Nah, posisinya di sini. Untuk pas membuat video tes mic-nya, kaca saya tutup. Jadi ini punya kacanya saya tutup. Untuk setup wireless Holyland Lock A1-nya di sini karena tidak menggunakan clip on, menggunakan magnet, dan di sini tidak ada magnet yang bisa buat nempel. Jadi ini semuanya itu plastik ya, karbon gitu. Ini saya menggunakan klip kertas ini, saya tempelin di sini. Saya jepitin di sini. Nah, di sini. Kemudian saya tempel di sini. Nah, untuk lebih meredam bising, helmnya saya tutup di sini. Dan untuk dipasang di sini tuh kuat ya, ini magnetnya kuat ini. Ini sangat kuat ini. Jadi nggak usah khawatir untuk jatuh. Oke teman-teman, kita lanjut dengan video pengetesan di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau ngetes lagi untuk mic lavalier untuk Pantec MV01 dengan adapter apa namanya, Amino. Jadi harganya itu adapternya tuh 40.000, mic-nya juga Pantec-nya tuh 50.000 kalau nggak salah. Jadi saya mau coba untuk IGE Osmo Action 4, karena kan kemarin kan belum coba untuk helm full face. Jadi ini gue mau nyoba untuk helm full face, karena kalau di helm half face itu hasilnya nggak maksimal, karena ada suara pecah gitu kalau pakai helm half face. Nah, di sini untuk disettingan kamera untuk suaranya itu itu memakai settingan gainnya 0. Karena kan gue udah nyoba-nyoba di helm
Halves itu untuk settingan gainnya itu sampai minus berapa 20, tapi kan suara sih kedengeran, tapi ya gitu. Untuk videonya itu hasilnya suaranya kecil banget. Pagi ini gua mau nyoba lagi sambil berangkat kerja. Untuk mengetahui hasilnya nanti setelah perekaman ini, karena kan kalau ngetes ini nggak bisa langsung kelihatan hasilnya. Sebenarnya gue udah menemukan settingan untuk yang pas pakai apa tuh setup untuk kamera DJI Osmo 4 ini. Gue udah beli apa itu wake wireless yang bisa meredam noise, jadi ada noise cancellingnya itu memakai merek Holyland Lab A1 A1. Itu harganya sekitar 600-an di Shopee. Jadi Holyland Lab A1 yang combo duo, yang duo type C, jadi punya satu receiver, dua transmitter. Sebenarnya ada yang murah juga yang untuk mininya sekitar 500-an, tapi barangnya kayak kecil banget, jadi lawan untuk apa ya, hilang. Terus kemudian kayak sih baterainya nggak begitu awet kan, kalau kecil gitu pasti ya baterainya lebih kecil. Di kondisinya speednya 60 km/jam dengan keadaan angin. Ini angin karena apa itu, kecepatan motornya aja. Di sini belum begitu banyak mobil, jadi untuk noise-nya itu belum maksimal. Jadi nanti kalau udah di jalur utama itu punya noise-nya yang maksimal. Ini truk apa ya? Mudah-mudahan ini suara gua bisa kedengeran. Soalnya
Gue udah nyoba di helm Halfway, tapi udah noise-nya ya apa gain-nya itu gue setting minus sampai berapa ya, sampai mantap gue 20, hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau gain-nya lebih minus itu ya harus edit audio lagi, jadi kan suaranya kan di hasilnya itu nanti kecil banget. Sebenarnya kalau dari apa suara sekitar itu nggak kedengeran, cuman suara gua ngobrol gitu, tapi ya gitu kecil banget. Mungkin di sini udah agak banyak noise juga. Cuaca pagi ini cerah, hari hari Rabu jam 8.40 pagi, tanggal 1 April 2026. Dari tadi banyak truk sawit. Truk apa nih, sawit apa ini? Itu pakai Shopee, tapi itu ya berarti bukan, itu jaketnya doang. Nah, di sini mulai tingkat kebisingannya itu mulai banyak ya. Jadi mobil-mobil mulai dari truk nih, ada truk, mobil, motor itu udah banyak. Jadi tingkat kebisingannya itu sudah mulai tinggi. Nah, pas di lampu merahnya, apalagi ini kan suaranya ada berapa motor, banyak banget mobil. Jadi suaranya ngumpul. Wah, ini teman gue di Sino. Oh,
Sino baru berangkat mobil putih tadi. Aduh, mobil ngapain ngerem-ngerem? Padahal kan sedang hijau. Bikin kagok. Yang ini jalur cut kontraflow, jadi tiap jam berapa ya? Jam 6 kalau nggak salah, sampai jam 10, setengah 10 kalau nggak salah, ini untuk jalur kontraflow. Jadi di depan sana itu ada jembatan penyempitan jalan, jadi sering macet, jadi buat kontraflow. Wah, di sini perempatan lampu merah yang ruwet. Nah, di sebelah kiri itu ada jembatan penyempitan, karena ada pipa apa nggak tahu, pipa gas apa itu, dia susah gesernya. Kalau nggak digeser mungkin di itu aja ya, dibikin ke atas, naik ke atas gitu. Di sini juga tingkat kebisingannya lumayan tinggi, banyak kendaraan. Dan macet. Orang-orang sudah mulai ramai beraktivitas. Jadi ini minggu ini adalah habis libur Lebaran panjang. Sudah selesai liburan Lebaran panjang 2026, sudah mulai beraktivitas kembali. Di sini juga ada perempatan lampu merah, tapi tidak difungsikan, cuman dinyalain lampu kuning aja.
diaturnya sama itu bapak-bapak Pak Oka. Jadi selama gua kerja lewat sini itu nggak pernah lihat polisi ngatur apa, itu nggak pernah. Ya mulai start, come on, kayak di apa, start MotoGP itu tuh, start langsung udah mulai kayak balapan gitu. Sebenarnya transportasi publik itu udah banyak, tapi masih kurang juga. Kalau pagi itu kalau naik KRL apa bus Transjakarta gitu, itu setiap pagi selalu penuh. Jadi walaupun sudah banyak, tetap aja itu yang naik kendaraan pribadi, mobil pribadi, motor pribadi itu masih banyak. Jadi kalau transportasi publiknya itu juga masih kurang juga untuk apa itu, melayani para pekerja ini. Sebenarnya kalau di sini tuh ada jalan, ada transport publiknya itu seperti ada Jaklingko, terus Transjakarta TJ itu. Tapi kan karena kayak sih kalau di sini kurang ya. Bisnya itu masih kurang, jadi ya tidak memenuhi itu. Kadang juga kita kalau kerja itu naik motor itu lebih fleksibel juga, jadi jamnya itu tidak tergantung sama transportasi massal seperti itu kan. Mereka kan ada jam-jamnya juga, harus ada apa itu, ada waktunya untuk dia penuh gitu kan. Kadang juga kita nggak bisa masuk juga. Nah itu yang bikin apa itu, bikin malas naik transportasi massal kalau nggak begitu apa tuh, dekat sama kantor gitu. Kadang kan ada stasiun-stasiun, terminal stasiunnya itu kalau dekat kantor enak kalau buat apa itu, naik transportasi massal. Kopogi, SPPG. Oke guys, mungkin cukup dulu video vlog buat mereview untuk Big Fantech-nya MV01 dengan menggunakan
DJI Osmo Action 4 dengan adapternya menggunakan Amino. Oke, terima kasih sudah menonton video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue mau tes mic dengan helm full face ya. Jadi ini gue taruh di dalam helm pas di depan mulut, jadi helmnya helmnya kan ketutup tuh, jadi kemungkinan nanti suaranya kurang tahu apakah lebih jelas di peredamannya apa gimana. Nah, ini untuk mic-nya itu gue memakai mic wireless Holyland Lux A1 yang duo Type C. Untuk kameranya menggunakan DJI Osmo Action Cam 4. Jadi Holyland ini mic wireless yang punya spesifikasi itu bisa meredam kebisingan, jadi ada kapasitas, ada spesifikasinya untuk noise cancelling. Untuk noise cancelling itu kalau di speknya itu dia sampai 3 level, kurang tahu jadi untuk settingan level-levelnya itu. Tapi kalau di, kan gue baru ngetes ini di manual booknya itu, dia ketika lampunya warna hijau itu dia jadi aktif noise cancellingnya. Yang dua, dia di speknya itu bisa memotong suara yang masuk apabila terlalu keras. Jadi ketika suara gua teriak itu misalkan, itu bisa langsung diredam, jadi tidak terjadi clipping. Jadi kalau kemarin gua pakai mic Lavalier yang pakai jack 3,5 mm itu, ketika di jalan gini, ketika suara masuk ada bising banyak, itu suara gua jadi ya kedengeran. Nah, ketika gua set untuk gainnya minus itu, sampai mentok minus itu, suaranya sih ya ada clipping tapi suaranya kecil banget, jadi untuk ngeditnya agak ribet juga. Kan gue pemula ini, jadi nggak tahu buat ngedit itu yang soundnya itu harus pakai itu lagi kan, aplikasi buat benerin suaranya biar bagus. Benerin biar kencang, kemudian suaranya biar jernih gitu nggak ada. Jadi ini gue pakai mic wireless ini karena gue udah nyoba beberapa kali dengan mic lavalier. Jadi gue udah beli mic itu ada 2, jadi Fantech M01, kemudian Boya M2 ya kalau nggak salah, P1 M02.
itu udah coba beberapa kali dengan adapternya. Kan itu kan kalau di DJI Osmo Action Cam 4 itu tidak punya konektor yang audionya, jadi dia udah cuma satu aja itu di konektornya Type C, itu satu aja itu. Jadi untuk ngecas dan buat input mic itu di situ. Jadi gua harus beli adapter yang Type C itu mic itu apa, jack 3,5 mm. Itu lumayan ribet juga karena dia di kabel itu, misalkan kabel yang Boya itu kan panjang banget, harus digulung terus ngepasin. Kemudian gue pasang di mana-mana itu kan pakai helm kan yang Half-Face, gue pasang di atas helm, jadi di busanya itu udah gue pasang di samping itu udah. Jadi suara berisik yang sebelah masih kedengeran nggak serem. Nah itu harus di settingnya itu gainnya itu minus sampai berapa itu ya, kan mentoknya itu kalau pakai Boya itu minus 13, jadi nggak bisa kan kalau di kamera itu sampai minus 20 ya. Jadi kalau minus 20 itu malah nggak ada suaranya, jadi mentoknya itu minus 13. Nah untuk yang Fantech itu gua adapternya kan pakai yang merek Camino sama Nanfan. Kalau ada 3 gua adapternya, satunya McDodo. McDodo itu sebenarnya lumayan bagus, jadi suaranya kencang. Jadi ketika gua pasang di Fantech di Boya itu suaranya kencang buat hari-harian gitu. Kalau bukan yang di outdoor gini mungkin bagus ya, tapi kalau buat di luar gini outdoor gitu yang noise nya lumayan banyak, jadi ya nggak kedengeran malahan suaranya. Nah untuk satunya itu, untuk apa, adapternya itu yang McDodo, gue pasang di mic Fantech M01 itu. Mic Fantech malah varial M01 gue nggak bisa suaranya, jadi walaupun dia detect tapi nggak ada kedengeran suaranya, kayak inputnya kecil banget. Jadi ya udah nggak bisa. Kalau untuk Fantech itu bisa di adapter Nanfan sama Amino, itu bisa adapter Type C itu 3,5 mm. Ini untuk settingan kamera gua pakai resolusi 1080, kemudian fps nya itu 60, weight-nya itu standar jadi nggak begitu weight, jadi gua sengaja biar kelihatan semua gitu. Nah ini mulai jalan rame di sini. Nah ini untuk kemarin tuh gue pakai helm Half-Face itu yang pagi juga. Ini kan gue sekalian berangkat kerja, ngetes mic-nya itu dipakai helm Half-Face itu, suaranya kedengeran tapi kayak
ada itu ya, kurang jernih juga, nggak jelas juga, kurang jelas dikit lah gitu. Makanya ini gue pakai helm full face gue. Jadi ini sebenarnya helmnya jarang gue pakai buat hari-hari, karena kan kalau buat helm full face kan gak enak, terasa gimana gitu. Kalau yang half face kan pandangannya itu lebih luas kalau half face. Kalau yang full face tuh pandangannya kiri kanan kurang. Nah ini di sini untuk noise-nya itu termasuknya terlalu banyak ya. Jadi di sini ada suara mobil, truk, kemudian suara motor dengan berapa banyak banget ini motor, mobil, pas kan menimbulkan noise yang banyak. Apalagi kalau pas lagi jalan gini tambah angin lagi kan. Untuk Holy Land Laka 1 ini gue rekomendasi dari konten kreator ya. Dia di konten kreator dia masuk di Shopee itu ada videonya, dari dia teriak keras, masih diplastikin coy, motor udah dipakai, sayang banget plastik gak dilepas. Suaranya kencang banget tuh, suara motor berisik. Nah, di sini jalanan masih longgar, jadi mobil nggak begitu banyak, yang banyak motor. Nah itu yang pertama, karena ada konten kreator yang coba suara teriak-teriak itu, dia kalau Holy Land itu jadi suaranya nggak pecah, nggak sember. Dan untuk gua pas beli Holy Land Laka 1 ini harganya yang dua type C kan. Jadi mic-nya itu punya spesifikasi, jadi ada dua transmitter dan satu receiver, jadi dua mic satu receiver. Jadi ini kalau pakai dua mic itu bisa, kalau misalnya buat wawancara apa gitu bisa. Untuk settingan di mic-nya nanti gue sertakan ya di depan video, settingan mic pemasangan di helmnya. Itu untuk ASMR ya, coba ya, ini gua diam dulu. Nah di sini mulai lagi untuk suara kebisingannya mulai banyak lagi, karena kondisinya lalu lintasnya ramai sekali, dan di pantai ada suara motor blong.
udah banyak truk-truk yang jalan ini habis libur lebaran. Nah ini di sini udah kebisingannya mulai banyak lagi. Jadi gara-gara gua nggak bisa itu ya nentuin settingan yang pas buat yang mic yang material gua tadi yang Boya sama Fantech, padahal harganya juga lumayan tuh. Yang Fantech itu harganya 40.000, kalau yang Boya M1 itu harganya 120, itu lumayan. Tapi untuk indoor sih lumayan juga bagus, masih bisa dipakai. Nah itu karena dia settingannya pecah terus, jadi nggak bisa apa itu ya, nggak bisa nemuin settingan yang pas mic-nya yang untuk apa itu kejernihannya gitu. Jadi ya akhirnya gue beli Holyland Bak A1 ini, karena Holyland Bak A1 ini harganya masih terjangkau. Jadi ini yang bukan mini ya, jadi kalau untuk yang mini itu lebih murah lagi. Ini harganya 600-an. Kemudian kalau dari DJI sendiri juga ngeluarin sih untuk mic-nya itu DJI mini 2 itu yang cuman transmitternya aja, mic-nya aja itu yang bisa langsung ke connect ke kamera, itu harganya 600-700. Itu cuma dapat mic 1. Nah untuk yang ada receivernya itu mic-nya 1 itu 1.100.000. Kemudian yang untuk mini 2 yang 2 mic itu ya 1.300.000-400.000-an, ya harganya sekitar segitu. Harganya sih termasuk jauh ya. Kalau ini yang Holyland udah dapet 2 mic, 1 receiver. Nah, untuk kondisi jalan yang sepi di sini, kemungkinan suara gua udah beda ya dengan tadi pas dengan kebisingan yang lumayan. Gua udah coba beberapa kali tuh. Ini semoga bisa bagus untuk settingan mic-nya. Cukup dulu gua untuk coba mic-nya sampai di sini dulu. Ini untuk rekamannya gua matikan dulu. Oke, terima kasih guys udah menyimak video gua. Thank you. Assalamualaikum.